Saya tuh masih penasaran karena saya akan bertanya kepada Bang Mardhani. Bang Mardhani, sebentar, kita harus lihat terlebih dahulu. Sebenarnya kritik-kritik yang muncul saat ini di masyarakat kita, mulai dari memes yang muncul, gambar-gambar, penganalogian, ini dalam taraf wajar atau biasa? Kalau kita lihat di luar negeri, mungkin karikaturnya ini lebih parah ya, ini bagaimana? Yang pertama, sebagai pemerintah yang dikasih anggaran, dikasih pasukan, dikasih semua kemudahan untuk mengurus seluruh urusan rakyat, wajar dapat kritik. Dan biasanya kritik itu fungsinya dua ya, jadi cermin dan cambuk ya. Cermin bahwa ada catatan, cambuk jadi saya menyebutnya ya bekerja lebih keras, jadi nggak usah baper gitu loh, nggak usah ditanggapi berlebihan, cukup buktikan dengan kinerja gitu, karena nanti akan hilang dengan sendirinya gitu. Jadi kalau saya kutip Quran gitu kan, ketika Nabi Muhammad dibilang gila aja langsung dibilang berakhlak mulia sesudahnya. Jadi jawab saja dengan kinerja yang lebih baik, nggak perlu terlalu sibuk mengurusi, apatah lagi tadi menghapus dan menanggapi. Nanti justru akan seperti bensin yang dikasih dengan api yang dikasih dengan bensin, begitu. Oke, Bang Kodari melihat seperti apa? Baper nggak ini? Berlebihan tidak ini? Saya sih balik kepada Bang Mardhani di depan ya, bahwa ya kritik satu hal dan cara menyampaikannya itu hal yang lain lagi, begitu. Saya kira salah satu kritikus terbesar di Republik ini namanya ya Mardhani Alisera gitu. Bisa aja. Tetapi saya belum pernah ketemu orang yang istilahnya itu kesel dengan Bang Mardhani ini. Berbeda dengan misalnya ada dokter-dokter yang lain begitu, yang kalau dikutip langsung jadi begini gitu ya. Gitu. Jadi saya kira memang itu karena cara menyampaikan Bang Mardhani ini kan santun, selalu penuh dengan senyum begitu. Jadi memang pembawaan Pak Mardhani dalam menyampaikan kritik itu ya sesuatu yang kemudian tidak menimbulkan rasa emosi begitu. Dan ya balik lagi, memang sebetulnya sih kalau melihat apa yang kita bahas dan dikutip tadi di TV One ini, Bu Mega kan menggarisbawahi kata-kata kodok misalnya dan seterusnya. Bu Mega tuh bukan marahin kritiknya, tapi kata kodok itu gitu. Memang rasanya sih tentu tidak pantas gitu. Nah, saya sendiri pun juga karena sudah mengusulkan Jokowi Prabowo 2024, lalu jadi korban juga dalam tanda kutip begitu ya. Udah mulai merasakan juga gitu pada posisi Bang Mardhani. Bang Mardhani dulu kan 2019 ganti presiden. Sekarang gantian saya Jokowi 2024. Itu ya istilahnya diserang, dikritik 2 hari tagar tangkap Kodari gitu, kemudian membaca macam-macam isinya tuh ya bener kata Bang Mardhani, jangan baper gitu. Tetapi kalau saya kan pribadi kan bukan pejabat publik begitu, tapi kalau misalnya ya Pak Jokowi, mungkin dulu Pak SBY gitu, ya kebetulan menjabat presiden. Presiden itu walau bagaimanapun saya kira adalah representasi dari masyarakat Indonesia. Jadi ya tentunya mengkritik tapi dengan cara-cara yang lebih elegan lah. Saya kira kata kuncinya adalah tata krama gitu. Tidak disebut oleh Bu Mega, tapi Bu Mega itu sedang ingin mengatakan mari ingat yang namanya tata krama begitu. Karena di era medsos ini orang tuh makin lupa dengan tata krama. Baik lupa karena jarinya dengan mudah memencet, atau memang sengaja supaya sensasional gitu loh. Ya jadi ya yang sensasional itu, kelemahan medsos itu adalah positif atau negatif. Selama dia tinggi, itu nilainya sama secara finansial. Itu bahayanya. Kalau misalnya memang balik lagi bahwa mengkritik dengan tata krama, tapi mungkin Mas Mangi, seberapa banyak sih yang kemudian mengejek dan membuli juga meledek, menganalogikan presiden? Saya sih melihatnya mungkin nggak terlalu banyak, itu atau bagaimana? Apa yang memang sudah gawat sehingga harus ditanggapi oleh Bu Mega? Ya begini Cak, pertama adalah gawat atau tidak gawatnya tentu sampai sekarang kepuasan terhadap pemerintahnya seperti itu ya. Pak Jokowi juga masih berkuasa, bahkan ingin bertambah lagi ya kan. Ada yang mendorong, bukan presidennya maksud saya. Nah maksudnya kan tidak ada yang nggak ada yang mendorong, bukan presiden yang minta nambah ya. Nah maksudnya kan selama ini stabilitasnya oke ya, eksekutifnya mantap, legislatifnya juga tidak membuat pemerintahan deadlock ya.
tidak sampai terkunci Jokowinya, bayangkan seperti di Malaysia, Perdana Menterinya terkunci loh. Pangi ini mau mengatakan bahwa 3 periode itu mungkin. Oke. Baik, Bukan itu. lanjutkan. Maksudnya ini stabil. Iya. Artinya kan tidak sampai Tidak sampai. yang tadi itu kritik, kodok tadi dan Jokowi yang dibilang macam-macam, Presiden Jokowi dibilang, itu kan tidak sampai kemudian menjatuhkan elektabilitas dan menjatuhkan presiden. Oke, iya, tidak iya, juga distrust gitu. Oke. Artinya gini, yang kedua Cak gini, yang ngajarin kita itu, saya terlalu tua ngajarin tuna moral tuna itu, tanya sama Muhammadiyah deh. Kalau soal moral, etika ya, dipandu NU juga nilai-nilai. Ini kan buzzer juga yang memulai dulu. Ya saya masih ingat loh Bang Kodari ya, saya waktu itu nggak sadar loh ada buzzer loh. Saya 1 minggu itu stres juga Bang menghadapi komentar. Baik. Itu bukan kodok yang keluar Bang. Baik. Ini Anda siapa? Anda ya bahasa-bahasa sampah binatang keluar. Artinya itu bukan fenomena alam demokrasi kita yang hari ini aja. Itu dimulai dari buzzer itu juga. Artinya terlalu tua juga ngajarin moral. Karena buzzernya harus diajarin moral juga, etika gitu. Itu yang menurut Mas Arya saya Bima, merusak. intinya bahwa gini, kritikan itu tidak akan pernah bisa mengkudeta seorang presiden. Kenapa harus ditanggapi? Bagaimana? Oh, nggak bisa ya. Parah kalau para intelektual juga tidak bisa memformulasikan kita berdemokrasi. Kita sudah sepakat kita berbangsa. Berdemokrasi kita itu harus memperkuat aspek kebangsaan kita. Harus memperkuat persatuan kita. Itu dulu dong. Kemarin saya pernah dibully juga. Kalau perlu kita nggak usah berdemokrasi deh. Kalau bangsa ini mau pecah, bubar. Kayak di Timur Tengah sana gara-gara mensos kan gitu loh. Intinya begini loh. Mari kita tidak boleh setuju dengan caci maki emosional, kritik yang asal mengkritik, asal suloyo, asal bicara, yang itu tidak belum kita miliki formulasi dengan era disrupsi teknologi saat ini gitu. Maka kita sangat berharap ada satu formulasi yang kita sepakati bareng yuk pada batasan seperti apa. Nah, Ibu Mega menyampaikan tentang persoalan hal-hal yang menyangkut hujatan-hujatan atau caci makian yang ditujukan kepada Pak Jokowi sebagai salah satu contoh. Dan mungkin juga bukan hanya kepada yang di lingkaran luar Pak Jokowi, yang di dalam pun aku setuju sama Bang Panggi, ya kan. Bu Mega memberikan pada pendukung Pak Jokowi yang kadang terlalu latah juga untuk bicara kata-kata yang tidak baik terhadap orang di luar kekuasaan misalnya. Jadi itu tradisi Bu Mega sebagai seorang presiden juga yang harus memberikan schooling politik buat kita semua. Itu pentingnya etika dan moral dalam berpolitik untuk semuanya. Jadi ini yang saya berpikir keras, sama PDI juga sering mempertanyakan pada kondisi kita berdemokrasi, bagaimana sebenarnya etika kita berdemokrasi ini maunya sendiri. Nggak masalah caci maki, asal bicara boleh, asal ngeritik boleh, asal suloyo boleh. Oh ya bubar bangsa ini. Baik, oke. Sesaat lagi nanti saya tanya kepada seluruh narasumber saya dengan sudah ditegaskan. Silakan mau ngomong apa saja yuk, caci maki. Baik. Remuk kita. Sesaat lagi nanti saya mau tanya, ketika Ibu Mega sudah memarahi pencibir Pak Presiden, ini nanti pertanyaannya. Cibiran ini turun atau nanti jadi malah makin ramai menjadi bumerang sesaat lagi.